Mbah berhenti pos 1. Ini kelihatannya udah sampai pos 2 nih. Yes. Pos 3 Cemorodowo 2250 mdpl. Kita udah sampai di pos 4 nih. Alfamart, ada Alfamart. Alfamart ini buka enggak ini Mas Alfamart deh. Pos 5. Kita udah sampai di pos 5 nih. Keren banget pos 5 ya. Gubakan Menjangan. Puncak lewat sana. Mantap. Ya tuh, itu sabanannya bagus banget, luas banget sih ini. Pasar Dieng. Kita udah sampai nih di Pasar Dieng. Kita udah sampai di Hargo Dalem nih. Mantap. Puncak Lawu Hargo Dumilah 3265 mdpl. Halo teman-teman, sekarang kita ada di base camp nih. Ini adalah base camp Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi tadi untuk minta kertas pendaftarannya ada di bawah, kemudian nanti diisi di bawah ataupun di atas, terus ditumpuk di atas. Numpuknya itu nanti di belakang situ. Jadi ini base campnya adalah seperti ini. Di sini sepi, udah pada naik semua soalnya udah jam 12 lebih nih. Ini kayaknya kita kloter terakhir nih. Mungkin mereka juga mau naik juga. Nanti mau naik jam berapa? Apa? Mau naik jam berapa? Siapa? Kamu? Aku udah naik. Oh, udah naik. Udah 2 kali. Oh, udah 2 kali. Sama siapa? Sama ayah sama bunda. Wah, hebat. Sekarang udah panas sih teman-teman. Padahal tadi waktu berangkat itu hujan ya. Hujannya cukup deras tadi, luar biasa hujannya. Sekarang matahari ini udah mulai bersinar nih. Dan kita mau makan dulu supaya nanti mendakinya kuat itulah. Soalnya jalur Lawu via Candi Ceto ini kan terkenal dengan jalur yang panjang gitu. Dan kita jam 12:30 masih santai-santai ini. Belum, masih kurang 8 menit, 7 menit lagi setengah 1. 12.23 dan kita masih santai di jalan yang panjang. Jadi seperti ini base camp di Candi Ceto ya. Di sini enak banget, ini udah aspalan. Samping-samping sini base camp. Kemudian di depan itu ada semacam apa ya? Candi mungkin ya. Candi Ceto. Itu Candi Cetonya ya. Oh iya, ada tulisan itu. Situs Candi Ceto. Mancanegara 50.000, domestik 15.000. Terus ada lagi foto tuh. Tuh Dia ada foto. pakai kayak sarung itu loh. Pakai kayak sarung di atas tuh. Jadi wajib pakai sarung kayaknya ya. Heeh. Kotak-kotak. Kampuh apa namanya? Kepada seluruh pengunjung Candi Ceto diwajibkan memakai kampuh. Kain kampuh. Oh iya, ini kain. Ini hilang ya, IN-nya. Oke. Candi Ceto. Mbak tanya Mbak, ini kain kampuh Mbak? Iya. Oh. Ini saya untuk dipakai ke atas ya? Iya. Oke. Di sini persewaan berarti? Persewaan atau beli kain kampuh? Sewa, beli juga bisa. Oke. Kalau sewa berapa Mbak? Kalau sewa di sini sukarela aja. Oh, sukarela Mbak? Iya. Oh, kalau beli? Kalau beli yang kecil 50, kali lipatnya 100. Jalur pendakian. Loh, simak sini kemana simak sini? Simak sini kemana ya? Ke atas ini pos Serius? pendakiannya. Pos registrasi pendakian Lawu via Ceto. Posko pendakian jalur Ceto. Keren ya, di sini bener-bener apa ya, candi-candi gitu temanya. Etnik betul. Pos registrasi Gunung Lawu via jalur Candi Ceto. Perhutani, harga tiketnya 20.000 ya. Parkirnya 10.000. Pendaki naik jam 7 sampai 17. Pengambilan KTP terakhir 22 atau 10 malam. Nah, nanti Oke, bawa air secukupnya sampai pos 3 aja untuk menghemat tenaga kan. Pos 3 ini juga area camp pertama. Oke, pos 3 ya. Ya, untuk area camp kedua nanti di pos 5 ya. Camp kedua pos 5. Terakhir Gupaan. Camp area terakhir. Di pos 4 ini tidak direkomendasikan. Soalnya rawan badai di sini.
Oke. Kita sekarang ada di sini. Kita akan ke Candi Ketek dulu. Let's go. Candi Ketek ya? Candi Ketek? Ketek kan monyet. Oh iya, ini Candi Ketek. Ketek itu monyet. Bukan ketek. Bukan ketek. Oke. Selamat mendaki Gunung Lawu via Cetho. Mantap. Rawan kebakaran hutan. Oke, jadi ini adalah tempat sih biasa orang-orang itu berfoto-foto ya. Tadi kita foto-foto di depan sini, depan tulisan Cetho. Dan ya tadi sebelum pos 1 katanya tadi ada apa, disuruh menggunakan kain atau apa, kemudian nanti bayar seikhlasnya. Kita lihat nanti di sana sebenarnya ada apa gitu ya, karena saya penasaran juga. Kamu penasaran nggak? Enggak, biasa aja. Oh, biasa aja. Kok ada suara motor? Ojek. Ada ojek lah, sos. Iya, ada ojek loh di sini. Jadi di sini ada motor ya. Ada ojek kemungkinan ya. Candi Ketek. Perhatian, dilarang mendirikan tenda di dalam area situs Candi Ketek. Oh iya, berarti ini Candi Ketek. Oh, Kak, itu Kak. Mana? Ini. Selamat datang di Candi Ketek. View. Ini beneran Candi Keteknya atau anu ya? Tempat untuk sembahyang. Ada dupa di sini. Tapi nggak ada tulisan apa-apa. Depan ini kita udah sampai nih di pos ojek. Oh, ada ojek di sini ternyata ya. Menarik. Jadi di sana banyak motor-motornya ya. Oh, enten ojek lah. Ojek nih. Ojek tekan pos pinten? Sampai base camp. Base camp. Jalur babar sampai pos 1. Oh, babar. Ini jalur babar. Babar. Oh, iki ya. Tak kira jalur ngano sek Cetho iku. Sinten nggih? Anu namu mriki teng base camp. Oh, Jangan sampai base camp. nggih. Sebelumnya mohon maaf mengganggu atas waktu dan perjalanannya. Nggih. Berhubung masuk ke kawasan wisata religi Pamekasan Brawijaya, maka dari itu harus diwajibkan untuk memakai kain selendangkan ini dengan retribusi satu kain satu orang Rp5.000 saja. Oke. Dipakai dari sini untuk pemakaiannya itu senyamannya bebas, mau ditaruh mana saja. Nanti untuk pelepasannya itu nanti di Sendang Pancoran 7, di situ juga ada yang jaga dan tempat menaruh kain. Nah, nanti di situ juga ada mata airnya, bisa digunakan sebaik mungkin buat bersih-bersih, bahkan untuk minum juga bisa. Bila mau lanjut maupun istirahat kami silakan, hati-hati, semoga sampai tujuan. Oke. Masuk sini ya. Jadi lewat jalur suci sakral ya nih, Pak? Ya, jalur sakral, apa sakral ini. Kamu pakai gimana? Kayak bebas. Kayak gitu. Coba ada sini. Boleh, bagus juga, Pak. Aneh nggak? Enggak. Wih, mantap. Ini ada seni penyimbangan batu di sini nih. Ini biasanya tak lakukan. Oh, sorry. Ini di sini ada payung-payung kayak gini ya. Ada kabel listrik juga nih. Di sini semacam ada apa ya nih? Makam ya, pesarian makam. Mbah Beranti tulisannya ya. Ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Di bawah pos 1 itu kita diwajibkan menggunakan apa namanya, kain kayak gini untuk menghormati itulah, supaya tempat ini tetap sakral gitu. Atau gimana ya deskripsinya, aku agak lupa ya. Karena mau melewati tempat sakral, Iya. jadi kita perlu pakai kain, terus juga mungkin kainnya tuh kayak fungsinya kayak blessing gitu ya. Blessing mungkin ya. Blessing supaya kita juga selamat. Yes. Ya. Semangka 2000-an. Taruh sini ya? Terus ini ya. Pos 1 masih jauh nggak, Bu? Masih 25 menit lagi. Oke. Setengahnya.
Sini per satu, sini bikin separuhnya. Oh separuh ya. Oke. Air tuh ini mas. Iya. Pancuran 7. Apa mas? Pancuran 7. Pancuran 7. Jaga kebersihan. Tetap selalu jaga etika, lestarikan tempat ini. Patirtan Saptaresi, Pamok Saning Brawijaya. Jadi di sini ada 7 pancuran ya. Jadi namanya Sapta. Sapta itu 7. Terus di bawahnya itu ada koin-koin tuh ya. Ada uang koin itu beberapa, ada banyak sih. Kemudian di depan situ ada dupa. Dan di sini tercium aroma dupanya itu. Calming. Tapi kondisimu gimana? Apa? Kondisi? Sudah rekam belum sih? Sudah ya? Oh, udah ya. Kondisi baik dong. Baik dong. Baik dong. Tinggal Yes. nanti nggak tahu 3 Hah? jam lagi gimana. 3 jam lagi udah mulai headlaman nih. Oh, udah jam 3 soal ini. Tapi ini kayaknya untung cuacanya itu nggak hujan. Iya untungnya nggak hujan, mendung aja. Padahal tadi kehujanan gitu kan. Dia hujan luar biasa. Oke, are you ready boots? No. Are you ready boots? Dora. Are you ready boots? Siap Dora. Oke. Oke. Panas. Everybody let's go. Kamu nggak pernah nonton Dora kan? Aku pernah tapi bahasa Indonesia ya. Lagunya tetap kayak gitu ya. Oh iyalah. Come on, vamonos. Everybody, let's go. Ini pos 1 ya, Mas? Pos 1. Oke. Mana tulisan pos 1 nih, Mas? Oh, itu ya. Berhenti. Beranti. Ya. Mbah Beranti pos 1. Tadi ada makam. Ada makam di mana? Ada. Oh, saya di bawah ya. Iya. Udah kelewat tadi. Iya, Mbah Beranti juga tadi. Jadi depan sini ada tempat untuk apa ya? Penghormatan. Penghormatan itu mungkin ya. Tapi di sini rokok-rokok. Ya memang Lupa. iya. Kadang lupa diganti rokok nih sama pendaki. Oke, kita tadi udah sampai pos 1 ya dan lanjut jalan. Karena kita tadi jalannya terlalu santai. Jadi dari base camp ke pos 1 itu memakan waktu 2 jam lah sekitar. Dan itu bener-bener santai. Kayak jalan bener-bener santai luar biasa gitu sih. Mampir-mampir. Ya, bener. Kalau normal mungkin ya sekitar 1 jam, 1,5 jam itu. Jadi kita putuskan untuk lanjut aja karena sekarang udah jam 3 lebih. Targetnya pos 3. Kurang lebih ya pos 3 lah. Kita lihat nanti. Katanya pos 3 penuh tadi. Ketemu rombongan-rombongan itu. Tapi kita lihat nanti. Mungkin bisa desel-desel gitu. Tapi ya berisik sih kalau rame ya. Ini lihat nanti lah. Kita lihat nanti yuk. Lanjut. Pos 3 rame ya, Mas? Oh iya. Itu tempat mukim karena Ngecamp ada airnya soalnya. Ada airnya ya? Lengkap air musola. Oh, ada musola juga loh di atas. Ada. Wah, mantap. Oke. Thank you, monggo. Monggo, terima kasih, Mas. Ya, pelan-pelan di sini. Mari, Mas. Jadi kita masih perjalanan ke pos 2 nih. Tadi ketemu orang kan, terus tanya pos 3-nya tuh katanya penuh tuh, di pos 2 tuh sepi katanya kayak gitu sih. Terus ini kan istirahat di sini ya, dan tadi lihat itu ternyata di sini ada nyamuk, padahal ketinggiannya kan ini udah 2000-an lah. Jadi ternyata tuh tetap masih ada nyamuk gitu loh, di ketinggian 2000-an ke atas. Luar biasa deh, nyamuk gunung mungkin ya, dia lebih kuat dengan kadar oksigen yang lebih sedikit. Nyamuknya pada sehat-sehat berarti. makmur dia. Makmur.
Pelan-pelan. Awas ada ulet tak? Ulet. Di sepatu nih mbaknya itu. Itu ulet itu. Baik mas, mbak. Ya mari mas. Wow. Ini kelihatannya udah sampai pos 2 nih. Yes. Oh iya. Ada tempat untuk dupa. Dupanya ada yang nyala tuh. Yes. Pos 2. Ada tulisan. Waktunya pesta Mr. Bread. Ini sekarang rasa apa nih, Ra? Ini keju. Rasa keju. Nggak ada isinya, cuma ada Keju taburan. parutan keju itu ya. Yes. Besar nih. Wih, makanan kayak gini tuh makanan enak. Tapi kalau kita makannya dengan cara yang enak, jadi penyakit. Oke, kita udah jalan lagi nih. Mulai jalan jam 5. Pas ya ini tadi. Tadi di pos 2 tuh ketemu banyak orang pada istirahat di situ tadi. Terus tanya-tanya kan, mereka bilang di pos 3 ke atas itu rame. Iya. Orang camp 345. 345 ya. Dan tempat campnya kan itu. Jadi kita lihat nanti apa ada tempat itulah. Kalau nggak kayak gitu ntar kita nyabutin aja. Cabut-cabut. Ya kita jadi Pak Bon sama Bu Bon. Tuh di depan kelihatan sedikit sinar matahari tuh. Jadi di Lawu via Ceto ini tanamannya tuh cukup rapat kayak gini. Jadi nggak bisa lihat keluar. Tapi malah enak ini kalau musim kemarau, nggak panas. Oke, kita udah sampai di setengah perjalanan nih teman-teman. Jadi perjalanannya tuh menyenangkan ya. Apalagi sekarang ini kita sekarang sedang melihat langit yang udah mulai cerah. Yes. Biasanya kalau mendaki itu kehujanan, sekarang sama sekali nggak keluar mantel nih. Keluar mantelnya waktu naik motor aja tadi di jalan. Tuh view-nya tuh keren banget tuh. Jadi langit di atas itu cerah, tapi yang agak bawah tuh mendung. Jadi kalau orang di bawah lihat atas mendung, tapi kalau yang kayak kita di atas ini, lihat atas ini ada awan mendungnya juga, tapi bagian depan sana tuh cerah. Kita masih perjalanan nih ke pos 3. Dan sekarang karena udah malam kita menghidupkan headlamp supaya jalannya lebih terang gitu lah. Headlamp ini wajib ya di bawah. Habis itu kan kalau di kondisi Medan yang kayak di Cemoro, kok Cemoro saya bu. Candi Ceto ini kan pohon-pohonnya masih cukup menutup itu ya. Jadi di waktu kita jalan sore-sore maghrib itu atau malam itu bakalan tambah gelap lagi tuh. Itu kalau ditambah hujan sama kabut itu bakalan berat banget sih aku pikir. Itu mirip di Cemoro Kandang deh ya. Cemoro Kandang kan pohon-pohonnya juga banyak ya itu. Terus jadi pas itu hujan. Pas itu hujan juga. Terus malam juga. Ya. Jadi perlu persiapan fisik dan alat. Kalau udah persiapan itu kemungkinan besar itu lancar semua kayak gitu.
tuh langitnya bener-bener bagus banget. Di atas itu clear, bener-bener bisa lihat bintang loh. Ada reflektor. Yes. Mari. Ya, mari. Ini tadi camp di pos berapa? Saya mau di pos 4. Oh, Masih di bawah. Mending sini aja. Mending di sini aja. Ada yang kosong. Banyak nih. Banyak kalau yang 3. di pos 3. Kalau naik ke atas udah gak mungkin kan? Oh iya. Ramai ya, Mas? Bukan ramai, nggak ada tempat ngecamp di pos 4 sampai pos 5. Oh. Cuma pos 5 aja. Itu waktunya kurang lebih dari sini 4 jam sampai 5 jam. Waduh, iya. Kita udah hampir sampai di pos 3 nih. Udah mulai ada tenda. Coba langsung ke atas lagi, nah. Gimana naruh tas dulu? Yes. Oke, kita udah sampai nih di pos 3. Ada tempat untuk dupa. Pos 3 Cemoro Dowo 2250 mdpl. Oke, masih berusaha mencari tempatnya. Di situ tenda, depan tenda, samping tenda lagi. Itu warung. Wah, nggak bisa nih. Disponsorin sama dia. Ini itu wet goreng. Apa itu, Mas? Bebek goreng nih 2 kilo. Oh gitu? Set. Oh, luar biasa. Udah nanti bangun tenda dulu nanti dah. Pokoknya kalau nggak kesini Makan. Anda pelanggaran. Itu nganu itu. Jadi tadi saya keliling di pos 3 ini udah penuh ya, tempatnya cuma kecil-kecil aja. Tapi di atas itu ada tempat sek bagus. Di atas pos 3 sedikit. Iya bener. Langitnya bagus banget, tadi ada view bagus banget di atas. Pangkal Jawan, Bang. Wah, pos 3 kok tenang aja. Oke, selamat malam teman-teman. Jadi ini tadi saya membangun lokasi tempat untuk tenda ya. Ya, soalnya di sini tak lihat lokasinya bagus nih, strategis, view-nya bener-bener city light sama langitnya yang luar biasa. Jadi saya nyangkul nih tadi. Habis itu udah selesai, udah rata total. Masih belum sempurna tapi ya, sudah cukup nyaman lah. Habis itu dari pasang tenda-tendanya, terus tadi ada yang turun dari atas itu. Ada coba ya, ada 3 orang tadi yang turun. 2 orang cewek, 1 orang cowok. Si cewek satunya itu dengkulnya diperban. Oh, daerah lutut. Pas dengkulnya diperban. Jadi katanya jatuh tadi. Yes. Jadi emang perlu hati-hati. Misal mendaki pada masa musim hujan gitu perlu hati-hati. Tidak musim hujan sebenarnya juga perlu hati-hati. Karena licin itu kadang bukan karena air aja, tapi memang karena tanahnya, karena kondisi kita capek juga itu, daya cengkram kaki itu kadang jadi kurang bagus. Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang udah jam 5.42. Ini sebenarnya udah kesiangan ya untuk level Lawu. Tadi kami bangunnya jam 5. Tadi malam kan sempat kerja bakti di sini, jadi super capek banget. Tapi ada hasilnya dan bisa dinikmati rame-rame lah. Tidurnya super nyenyak banget tadi. Iya, pelan. Salah satu tidur ternyenyak di gunung tuh di sini. Yang pertama Merbabu. Paling enak pertama Merbabu dulu. Soalnya tempatnya memang dapat enak loh.
Selamat pagi teman-teman. Jadi sekarang jam 7 dan kita akan summit yang super kesiangan nih, padahal di Lawu. Ini mungkin sampai di Hargodalem. Target utama kita itu Hargodalem karena sekarang kita memiliki misi untuk Oh iya, udah tak masukin tas belum? udah Sebentar. bisa kamu melupakan misi suci ini loh, Ra. Iya. Oh, udah. Enggak ya? Tapi nanti mau tak tambah bunga-bunga yang jatuh Ya. soalnya yang kemarin kering. Kita akan menambah dengan bunga Edelweiss. Nggak boleh ya. Oh, nggak boleh ya? Pelan-pelan. Mari Mas. Di atas rame Mas. Berarti nggak sampai puncak, cuman inter Sabana aja. Sabana. Iya. Pos 3 masih jauh. Pos 3 udah deket Mas. Iya. Masih Mas. Yuk sama-sama. Yuk mari Mas. Oh, dia lagi makan. 759. Oh iya, ada Alfamart tuh di sini. Mantap. Kita udah sampai di pos 4 nih. Alfamart, ada Alfamart. Alfamart ini buka enggak ini Mas Alfamart? Ada tulisan Alfamart. Bah. Ada tempat untuk dupa juga. Jadi di pos 4 ada 2 tenda ya. Tempatnya oke kok untuk camp. Oh, atas ada lagi tuh beberapa. Mantep rek. Kita udah sampai di pos 4 nih. Di pos 4 ada beberapa tenda ya, beberapa orang camp. Jadi kalau mau camp di sini sebenarnya bisa, tapi rawan angin itu misalnya ada badai itu. Jadi perlu pasak-pasak sama guideline tali supaya lebih aman tuh. Jadi ini fungsi kacang sama gula Jawa. Jadi kita datang di sini istirahat, kemudian makannya kan lebih cepat kalau kacang sama gula Jawa. Diubah jadi energinya juga cepat. Jadi istirahatnya cuma beberapa menit terus jalan lagi. Deket banget nih enggak? Bagus banget tuh tebingnya tuh, keren. Sabananya mungkin ada di atas sana ya. Atau orang-orang tuh pada naik ke atas sana. Semua sini aja. Oke. Aku butuh tantangan. Oke. Iya. Buset. Ada jalan mudah. Oh iya, itu bisa. Oh. Sebentar. Ini celanamu sobek nangis sama. Ada burung jalak lagi nih. Ayo burung jalak, perlihatkan jalan menuju Hargodalem. Mari. Yuk, pamit mari. Yuk Mas, mari Mas. Kita udah sampai di mana nih? Camp area ini ya. Sabana boy. Ada banyak di sini yang ngecamp. Tapi perjalanan ke sini lumayan jauh dari pos bawah. Oh, ada tulisannya puncak. Belok kanan. Puncak. Belok kanan. Ini bagus nih buat camp. Puncak lewat jalan sini. Mantap. Yes. Jogging nih, mumpung landai. Jadi depan sana itu ada yang camp loh. Kalau kesandung repot kamu nanti. Ini bonus landainya cukup panjang. Asik banget. Ini mirip buta deh, waktu mau ke Sabana jalannya kan kayak gini Ra. Jalur Lawu paling the best. Aku mau di Ceto. sini lagi kapan-kapan. Iya, kita besok. Kapan-kapan? Yes, kita besok fokus di sejarah mungkin ya. Tas jempol dulu. Yes. Buta juga kita perlu ulangi sih. Ini kalau jalurnya panjang tapi kayak gini betah kok. Iya, super betah.
Iya. Ini jalur the best-nya Lawu sih aku pikir. Dari Ceto. Kalau saya lainnya kan mari. Kalau yang lainnya kan nggak seindah ini. Mantap. Saya kan ramai di sini, mantap. Enak sih Bang. Enak di sini ya. Enggak mas. Enggak. Pamit mas. Iya nih mas. Kesiangan. Oh iya, motor nuwun mas. Motor nuwun. Pesta tuh mas itu, mantap. Lanjut mas. Monggo. Pos 5. Kita udah sampai di pos 5 nih. Keren banget pos 5 ya. Saya camp banyak. Ada shelter atau warung tuh. Oh di sini ternyata warung. Warung. Iya mas, sorry mas. Di sini ada tempat untuk dupa lagi nih teman-teman. Sering. Camp banyak banget di sini, mantap. Sekarang kita udah sampai di pos 5 nih. Di pos 5 tuh camp banyak banget ya. Mungkin ini tempat favorit orang camp nih. Tapi di atas itu kalau nggak salah masih ada sabana satu lagi ya. Tempat camp terakhir. Kita nanti akan lewat sana. Kita lihat nanti seberapa ramai di sana. Mas, Mbak, aduh. Mari Mbak. Sekarang kita udah lanjut jalan nih. Sekarang jam 9.43. Langsung terabas. Oh iya itu bagus. Dulu guys. Udah mekar nih loh. Dulu guys mekar nih teman-teman. Mantap. Mau tak apa? Yes. Mas, mari mas. Mas gak apa-apa. Dulu guys. Jadi di bagian depan sana tuh ada suara ayam. Ada suara ayam hutan. Kenceng banget suaranya. Suaranya kencang. Ditunggu dia berkokok dulu. Mana kok lama? Itu suara ayam hutan. Iya mas, mari mas. Mari. Kita udah sampai mana tuh? Ada pelang. Gupaan Menjangan. Oh ada banyak nih saya camp. Boleh minta tolong fotoin nggak? Oh boleh. Boleh. Gupakan Menjangan. Puncak lewat sana. Mantap. 2, 3. Giginya mana giginya? 1, 2, 3. Oke. Berapa? 957. 957. Cuma berapa menit kita jalannya? Baunya enak pada masak. Wow, pada masak-masak tuh. Ada Mantap. yang bikin sosis bakar. Yes. Apalagi tadi ya? Nggak tahu tadi kemarin tuh ada yang bawa risoles. Buset, oh iya. Frozen itu loh. Oh. Buset Ada ya. pesta di sini. Mantap. Lihat tuh, itu sabana nih bagus banget, luas banget sih ini. Kayaknya buta nggak seluas ini daerah. Iya, ini lebih bagus sih. Ini lebih bagus deh. Lebih open. Iya lebih bagus nih. Di atas sana ada menara tuh. Menara listrik ya, menara sinyal, ada sinyal jangan-jangan. Coba cek. Masa ada sinyal di sini? Saya ini tuh lagi tak flightnya teh. Nggak ada. Telkomsel mungkin ya.
Jadi sekarang kita masih perjalanan sampai di mana nih? Ini Sabana sih. Kedua mungkin ya. Setelah Gupak Menjangan. Setelah Gupak Menjangan, Sabana ini luas banget ya ternyata di sini. Terus kita mau perjalanan ke Hargo Dalem dulu. Terus nanti lihat waktu, kalau misal masih ada waktu kita akan lanjut ke Hargo Dumilah atau puncak Gunung Lawu. Soalnya dirimu belum sampai ke puncak Gunung Lawu ya. Dan ini juga kedua kalinya ke Lawu. Ke Lawu, masa nggak sampai semua kan? Waduh. Tapi lihat nanti. Ya. Ayo. Jadi di atas itu kayak ada putih hitam tuh. Itu kayaknya tugu puncak Lawu tuh. Pucuk gunung sek paling belakang. Tuh loh, langitnya bagus banget tuh. Awan-awannya tuh keren banget. Luar biasa. Mantap. Pasar Dieng. Kita udah sampai nih di Pasar Dieng. Lanjut. Dilarang memindahkan atau menata ulang struktur bangunan di Pasar Dieng karena mengandung unsur cagar budaya. Coba mari. Semangat. Jadi kita udah sampai di Pasar Dieng nih. Jadi di Pasar Dieng itu ada cerita-cerita itu ya, soal buang koin dan sebagainya, suara-suara kayak pasar dan sebagainya. Tapi aslinya tuh bagus banget ini. Tempatnya, view-nya itu ada sih muncak lewat sana tuh. Itu ada sih putih-putih. Nanti mungkin kita jalan ke sana. Ya, muter lewat Hargo Dalem dulu deh. Edelweiss, bunga lain. Jadi biasanya tempat sakral itu tempat yang indah ya, tempat yang nyaman malah untuk istirahat. Tuh udah kelihatan tuh warung-warung di sana, warung pecel terkenal ya. Mbok Yem juga di sana, tapi sudah tidak di sana sayangnya ya. Hargo Dalem, terus nanti puncaknya di sana itu. Ada akses internet Hargo Dalem. Buset. 10.000 per jam. Kita udah sampai di Hargo Dalem nih. Mantap. Sekarang kita akan ke warung Mbok Yem untuk menyelesaikan misi kita. Oh iya. Wah, kita perlu foto sih, Ra. Iya. Mari, Mas. Mari. Hargo Dalem warung Mbok Yem 3150 mdpl. Oh, saya meninggal Rabu ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Senin. Udah 5 hari ya. Telah berpulang. Coba kita taruh. Ini udah rempal hancur. Semuanya udah jadi kayak gini. Udah rempal-rempalan. Nah, besar lah udah. Harus ini aja. Untuk simbolik aja nih. Simbolik. Ya. Mudah-mudahan Mbok Yem damai di sana, tenang, nyaman. Ini bentuk peduli kami, perhatian kami ke Mbok Yem yang kemarin sebenarnya saya kan mau beli di sini nasi pecel ya. Tapi saya menyesali saya tunda dan ternyata kemarin ada Mbok Yem padahal. Ternyata waktu saya tunda itu udah nggak bisa terulang lagi soalnya udah nggak ada gitu ya. Jadi itu pelajaran juga sih kalau usia terus kita nunda-nunda itu
mau sampai kapan gitu loh. Jadi mending kalau bisa sekarang lakukan kayak gitu saya pikir. Oke, kita tadi sampai di warung Mbok Yem Hargo Dumilah. Dan sekarang karena waktunya udah mepet juga ya, udah jam 11-an lebih nih. 11.22. Jadi kita akan lanjut ke Hargo Dumilah. Kemudian ya beres selamat puncak Lawu habis ini yuk. 30 menit kurang lebih ya. Oke, siap lanjut. Lanjut. Langsung gas. Udah sampai ini di shelternya nih. Ini belok kanan kiri udah puncak. Puncak Lawu Hargo Dumilah 3265 mdpl. Jadi di atas sana itu ada planet kayaknya ya. Iya. Kelihatannya ada planet. Ya 1, 2, 3, 4. Oh iya, itu ada planet 1, 2. Itu paling gede di situ dekat matahari. Yang 3. paling gede itu Merkurius. Satu nih mana sih? Aku cuma lihat 3 deh. Kecil banget kan, jauh soalnya. Di sini ada 4 planet ya dan kelihatan langsung dari puncak Lawu. Merkurius, Neptunus, Saturnus, sama apa nih tadi? Venus. Jadi ada 4 planet di atas. Aku cuma bisa lihat 3. Paling gede. Oh itu saya oh ya 4 lah. Ya kan? Deketnya saya gede itu ya. Ya, kecil tapi titik tok. Itu kan jauh banget soalnya Jauh banget. Neptunus. Anywhere you go, give it all. Anywhere you say, anywhere you say.